Halo teman-teman, selamat datang di STMIK Pelita Nusantara, kampus berbasis teknologi informasi yang siap mencetak generasi digital masa depan. STMIK Pelita Nusantara adalah sekolah tinggi yang berfokus pada pengembangan ilmu komputer dan teknologi informasi, terletak di Jalan Iskandar Muda. Kampus ini telah menghasilkan lulusan unggulan yang siap bersaing di dunia kerja. Kemudian, STMIK Pelita Nusantara menawarkan beberapa program studi unggulan, yaitu S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Bisnis Digital, S1 Rekayasa Perangkat Lunak, dan D3 Manajemen Informatika. Setelah itu, kampus ini juga aktif dalam pengembangan soft skill lewat berbagai kegiatan seperti seminar IT, pelatihan sertifikasi, kegiatan UKM, dan lomba teknologi. Kemudian, fasilitas kampusnya juga lengkap dan didukung banget. Ada ruang kelas yang cozy, dilengkapi AC dan proyektor, lalu laboratorium komputer yang luas, modern, dan dilengkapi perangkat terkini untuk praktikum coding, jaringan, hingga pemrograman lanjutan. Selain dari itu, ada juga perpustakaan digital yang tenang dan nyaman buat cari referensi. Di sini juga dilengkapi dengan WiFi yang cepat yang bisa diakses di seluruh area kampus. STMIK Pelita Nusantara siap jadi tempat kamu belajar, berkembang, dan mempersiapkan diri untuk masa depan digital yang gemilang. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ada teman saya yang bernama Saya Ferisman Zebua. saya Nasya Rahmatia, dan saya sendiri bernama Yasri Sumarmata. Saya Febriana Berbukit, saya Gusti Winda Saramacinang. Silahkan disimak video berikut ini. Perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen mendorong pelaku usaha termasuk UMKM seperti Cafe Kopi Kita untuk bertransformasi melalui layanan digital seperti menu digital, pemesanan mandiri, dan pengantaran. Sistem informasi diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Dengan fitur pemesanan, pembayaran mandiri, dan pelacakan pesanan real time, untuk membangunnya, dipilih pendekatan agile dengan kerangka kerja Scrum yang adaptif dan kolaboratif, memungkinkan pengembangan bertahap, fleksibel, dan sesuai kebutuhan lapangan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana cara membuat sistem menu digital, pemesanan mandiri, dan layanan delivery di Cafe Kopi Kita. Yang kedua, bagaimana metode agile digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. Yang ketiga, apa manfaat dari penggunaan sistem ini bagi Cafe Kopi Kita. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk merancang dan membangun sistem informasi menu digital, pemesanan mandiri, dan layanan delivery di Cafe Kopi Kita. Yang kedua, untuk menerapkan metode agile dalam proses pengembangan sistem agar lebih cepat dan fleksibel. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan pelanggan melalui sistem yang terintegrasi. Ada pula beberapa manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, mempermudah proses pemesanan di Cafe Kopi Kita melalui menu digital dan sistem mandiri tanpa harus menunggu pelanggan. Yang kedua, mempercepat pelayanan dan pengiriman pesanan kepada pelanggan melalui sistem delivery yang lebih teratur dan terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan dengan sistem yang modern dan praktis. Yang keempat, memberikan contoh penerapan metode agile yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem informasi di bidang lain. Yang kelima, membantu pelaku UMKM dalam memahami pentingnya digitalisasi layanan untuk meningkatkan daya saing. Kemudian metodologi penelitiannya. Dalam pengembangan sistem informasi ini, metode agile dipilih karena kemampuannya menangani kebutuhan proyek yang dinamis dan memerlukan respon cepat terhadap perubahan. Agile menekankan pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental, dengan komunikasi intensif antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. Kerangka kerja Scrum diterapkan sebagai bentuk implementasi agile karena memungkinkan pembagian proyek ke dalam siklus kerja singkat bernama sprint yang berdurasi 1-2 minggu dan memudahkan evaluasi serta penyesuaian berkala. Selanjutnya, landasan teori. Sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi, manusia, dan proses yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi organisasi. Sistem informasi juga menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data pemesanan, pembayaran, hingga pelacakan pengiriman. Selanjutnya, menu digital. Menu digital merupakan antarmuka visual berbasis elektronik
yang menggantikan menu fisik tradisional. Menu ini dapat diakses melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau layar sentuh, memungkinkan pelanggan untuk melihat daftar produk, harga, deskripsi, dan langsung melakukan pemesanan. Selanjutnya, pemesanan mandiri. Pemesanan mandiri adalah sistem di mana pelanggan dapat melakukan transaksi tanpa bantuan staf kasir atau pelayan. Sistem ini umumnya berbasis web atau aplikasi, dilengkapi dengan fitur keranjang belanja, metode pembayaran, dan konfirmasi pesanan. Keuntungan dari sistem ini antara lain adalah pengurangan antrian, efisiensi biaya tenaga kerja, serta meningkatkan kenyamanan dan privasi pelanggan. Lalu, sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sistem perangkat lunak yang dijalankan di beberapa node yang saling berkoordinasi dan berkomunikasi melalui jaringan. Dalam sistem informasi pemesanan makanan, sistem ini memungkinkan berbagai unit admin, barista, pelanggan, dan kurir beroperasi secara paralel namun tetap terhubung dengan pusat data. Lalu, metode agil. Metode agil adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berorientasi pada kolaborasi, fleksibilitas, interaksi pendek, dan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Salah satu kerangka kerja paling populer dari metode ini adalah Scrum, yang berbagi proses pengembangan ke dalam unit kerja kecil bernama sprint, dengan evaluasi dan perbaikan terus-menerus di setiap siklus. Selanjutnya, tahapan pengembangan agil. Yang pertama, produk backlog, berisi daftar fitur atau kebutuhan sistem yang disusun berdasarkan prioritas. Yang kedua, sprint planning, menentukan apa yang akan dikerjakan pada sprint berikutnya dari backlog yang tersedia. Yang ketiga, sprint execution, pengembangan sistem dilakukan selama periode singkat 1-2 minggu, fokus pada fungsionalitas tertentu. Yang keempat, daily scrum, penemuan harian untuk mengevaluasi progres dan mengidentifikasi hambatan teknis. Yang kelima, sprint review, menampilkan hasil sprint kepada stakeholder untuk mendapatkan umpan balik. Yang keenam, sprint retrospektif, evaluasi internal tim untuk meningkatkan efisiensi proses kerja di sprint berikutnya. Bab 2, perancangan sistem. Use case diagram. Use case diagram ialah sistem informasi kafe kopi kita mendeskripsikan interaksi fungsional antara pengguna, pelanggan, barista, kurir, admin dengan sistem menu digital, pemesanan mandiri, dan layanan delivery. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan pengguna dan menjadi landasan pengembangan fitur aplikasi seperti saat pelanggan memesan, admin mengelola menu, barista memproses pesanan, dan kurir melakukan pengantaran. Berikut ini ialah gambar penerapan metode agile pada sistem informasi menu digital serta pemesanan mandiri dan layanan delivery di kafe kopi kita. Activity diagram. Activity diagram sistem kafe kopi kita menggambarkan alur kerja mulai dari pelanggan memesan melalui menu digital, memilih metode pembayaran, hingga pesanan disimpan oleh sistem. Selanjutnya, informasi pesanan diteruskan ke barista atau koki untuk diproses. Jika pesanan diantar, sistem akan memberitahu kurir. Proses diakhiri dengan pelanggan menerima notifikasi. Data Flow Diagram atau DFD adalah diagram yang memodelkan alur data dalam sebuah sistem, meliputi proses data masuk, diolah, dan disimpan. Dalam konteks sistem informasi kafe kopi kita, DFD berfungsi untuk memvisualisasikan proses-proses utama dan interaksi antar komponen sistem tersebut. Bab 3, implementasi sistem. Hasil implementasi sistem. Sistem yang berhasil dibangun telah mengintegrasikan menu digital, pemesanan mandiri, dan layanan delivery. Pelanggan dapat dengan mudah memesan dan melacak statusnya melalui antarmuka yang intuitif. Barista menerima pesanan secara digital, sementara kurir dapat melihat dan memperbarui status pengiriman langsung dari perangkat mereka. Implementasi ini dilakukan berdasarkan prioritas dalam metode agile dan telah melalui tahap pengujian internal.
Selanjutnya ialah tampilan program customer. Tampilan beranda. Tampilan beranda merupakan halaman pertama yang dilihat pengguna setelah membuka aplikasi. Halaman ini menampilkan daftar menu kopi dan makanan secara langsung, lengkap dengan gambar, nama produk, dan harga. Pengguna dapat dengan mudah menelusuri dan memilih produk dari halaman ini sebelum melanjutkan ke proses pemesanan. Tampilan unggulan. Tampilan unggulan adalah bagian antarmuka digital yang menonjolkan konten atau fitur penting secara visual mencolok. Biasanya ditempatkan di bagian atas halaman atau hero section. Umumnya digunakan untuk menarik perhatian pengguna terhadap promosi, fitur utama, atau konten terbaru di aplikasi atau situs web. Selanjutnya halaman tentang pada website menjelaskan identitas, tujuan, serta latar belakang pemilik atau organisasi, termasuk visi misi dan nilai yang dianut. Tujuannya untuk membangun kepercayaan pengunjung dengan memberikan gambaran singkat tentang siapa di balik website dan apa yang ditawarkan. Menu dan pesan. Halaman menu dan pemesanan pada website digunakan untuk menampilkan daftar produk atau layanan yang ditawarkan, lengkap dengan deskripsi, harga, dan gambar jika diperlukan. Pengunjung dapat melihat detail setiap item dan melakukan pemesanan langsung melalui formulir atau tombol pesan dengan sistem keranjang belanja. Halaman ini dirancang agar mudah digunakan, memudahkan pengguna memilih dan memesan sesuai dengan kebutuhan secara cepat dan praktis. Status pemesanan. Halaman status pesanan pada sistem informasi menu digital Cafe Kopi Kita, di mana detail pemesanan seperti nomor pesanan, tanggal pesanan, nama pemesan, metode pengiriman, dan lokasi pengambilan outlet tercantum dengan jelas. Pada bagian status, terlihat bahwa pesanan masih berada pada tahap menunggu pembayaran, baik untuk status pembayaran maupun status pengiriman yang ditandai dengan warna kuning. Selain itu, terdapat indikator proses di bagian bawah yang menunjukkan tahapan proses pesanan dimulai dari pembayaran, verifikasi, diproses, siap dikirim hingga selesai, di mana saat ini pesanan masih berada pada tahap pertama yaitu pembayaran. Tampilan ini memudahkan pelanggan untuk memantau perkembangan pesanan mereka secara real time dan mengetahui langkah selanjutnya yang perlu dilakukan, yaitu melakukan pembayaran agar pesanan dapat diproses lebih lanjut. Cara pemesanan pada sistem menu digital Cafe Kopi Kita sangat mudah, yaitu pelanggan cukup memilih menu yang diinginkan seperti mocha, hot chocolate, atau croissant yang akan otomatis masuk ke keranjang pesanan dengan rincian harga dan total pembayaran yang langsung terlihat. Jika memilih ambil sendiri, lokasi pengambilan akan tertera secara otomatis, misalnya di outlet kopi kita yang pusat. Setelah semua data terisi, pelanggan tinggal melanjutkan ke proses pembayaran dan menunggu pesanan diproses oleh pihak kafe. Berikut adalah gambar dari konfirmasi pembayaran berhasil dikirim dan sedang diverifikasi. Status pesanan Anda. Detail pesanan terdiri dari nomor pesanan 8, tanggal pesanan 24 Mei 2025 jam 5:06, nama pesanan tamu, status pembayaran, lunas, status pengiriman, selesai, metode pengiriman, pick up, lokasi pengembalian, outlet pusat. Dan untuk menyelesaikan proses di atas adalah langkah terakhir, yaitu pembayaran, verifikasi, diproses, stop atau kirim, selesai. Status saat ini pesanan Anda telah selesai. Konfirmasi pembayaran. Gambar tersebut menampilkan halaman instruksi dan konfirmasi pembayaran pada sistem pemesanan digital Cafe Kopi Kita, di mana pelanggan diminta untuk melakukan pembayaran sebesar Rp57.000 ke rekening Bank ABC dengan nomor 12345678890 atas nama Kopi Kita. Setelah melakukan transfer, pelanggan diwajibkan mengunggah bukti pembayaran dengan memilih file gambar atau PDF maksimal 2 MB pada kolom yang tersedia, lalu menekan tombol hijau kirim konfirmasi agar pesanan dapat diproses lebih lanjut. Jika mengalami kendala, pelanggan juga dapat melakukan konfirmasi manual melalui WhatsApp ke nomor yang tertera. Selain itu, terdapat tombol bantuan untuk mengakses bantuan jika dibutuhkan, tombol kembali ke menu untuk kembali memilih menu, dan tombol batalkan pesanan jika ingin membatalkan transaksi. Tampilan ini bertujuan untuk memudahkan proses pembayaran dan memastikan bukti transfer dapat diverifikasi oleh pihak kafe secara efisien. Tampilan program atau admin. Tampilan admin Kopi Kita
sederhana dan informatif dengan menu di kiri dan ringkasan serta tabel pesanan di tengah. Antarmuka ini memudahkan admin mengelola pesanan, produk, dan pengguna secara efisien. Dashboard admin Kopi Kita menampilkan ringkasan status, pesanan, dan tabel pesanan terbaru untuk memudahkan pemantauan. Terdapat menu navigasi di kiri untuk mengelola pesanan, produk, dan pengguna, serta informasi lengkap seperti metode pembayaran dan pengiriman. Kelola pemesanan. Halaman kelola pesanan menampilkan tabel berisi daftar pesanan dengan detail seperti ID, pelanggan, tanggal, metode, total, status, pembayaran, dan pengiriman. Tersedia juga tombol aksi untuk mengelola pesanan sehingga admin dapat memantau dan memproses pesanan dengan mudah. Berikut adalah gambar dari pengiriman atau pengambilan dari Coffee Cafe kita. Dan untuk gambar yang terakhir adalah konfirmasi pembayaran berhasil dikirim dan sedang diverifikasi sampai dengan status pesanan Anda dan detail pesanan Anda. Dan yang menjadi kesimpulannya adalah penerapan sistem informasi berbasis menu digital, pemesanan mandiri, dan layanan delivery terbukti mampu meningkatkan efisiensi, operasional, dan kualitas pelayanan di kafe kopi kita. Metode Agile, khususnya kerangka kerja Scrum, memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara cepat, adaptif, dan kolaboratif sesuai kebutuhan pengguna. Dengan sistem ini, proses pemesanan menjadi lebih praktis, waktu layanan lebih cepat, dan ketergantungan terhadap tenaga kerja berkurang. Selain itu, sistem ini juga mendukung perluasan layanan, sinkronisasi antar cabang, serta pelaporan pusat. Digitalisasi menjadi strategi penting bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing di era bisnis modern. Demikian hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima